Nah, ini adalah visual yang saya buat. Semoga bisa membantu understanding terhadap cara Facebook bekerja dan konsep testing. Misalnya ini adalah audience di niche Anda. Itu ada beberapa audience. Misalnya audience yang pertama ini mewakili beberapa interest. Kemudian group interest lainnya mewakili audience yang kedua dan sebagainya. Ini adalah umur 18-24, 25-34 dan seterusnya. Dan dalam satu set audience itu terbagi male dan female. Jadi kalau misalnya Anda launch design, Anda jalankan iklan, misalnya Anda mau target audience yang pertama ini. Nah, kemudian Anda jalankan iklan dengan budget $5. Maka inilah kira-kira lampu sorotnya. Lampu sorot itu artinya mencari buyers. Jadi kalau Anda jalankan iklan mentarget 18 sampai umur 65, nah maka inilah yang dicari oleh Facebook, buyers. Bandingkan dengan kalau budget Anda $20, maka kira-kira lampu sorotnya itu lebih gede. Yang artinya reach dalam satu hari bisa lebih banyak sehingga lebih cepat dalam mendapatkan buyers. Kita melihatnya itu seperti ini. Kalau Anda launch produk baru dan produk itu ya katakanlah menarik, nah maka inilah potensi-potensi buyers yang mungkin terjadi. Oke, tapi Anda lihat itu ini, Anda nggak tahu buyers itu di mana. Nah ini kira-kira yang Facebook lihat. Ini juga nggak 100% Facebook tahu. Ini hanyalah potensial buyers berdasarkan bank data Facebook yang besar itu. Kira-kira Facebook bisa prediksi orang-orang mana saja yang punya potensi convert. Jadi kalau Anda jalankan budget $5, inilah Facebook cari. Jadi konsep testing itu adalah konsep mencari atau menemukan buyers ini. Misalnya di hari pertama, oke, misalnya Facebook belum optimize, dia cari buyers nggak ketemu. Jadi hari pertama nggak ada penjualan. Nah hari kedua, misalnya sudah mulai ada penjualan karena menemukan buyers. Nah misalnya nih buyersnya ketemu. Nah jadi di report Anda akan tahu, oh ternyata ada yang beli dari male umur 18 sampai 24. Nah Anda lanjut jalanin iklan, cari lagi, kemudian ketemu nih, ini buyersnya. Nah setelah jalan beberapa hari, misal Facebook mulai menemukan beberapa buyers. Misalnya Anda sudah spend puluhan dolar dan ketemu buyersnya. Jadi di Facebook report inilah yang Anda lihat. Anda pelajari datanya. Ternyata Anda melihat setelah terjadi 6 penjualan, kebanyakan penjualan itu terjadi di female. Nah, maka dari sini Anda bisa mulai fokus menjalankan iklan target hanya ke female. Lalu Anda jalankan lagi iklannya, lanjut. Misal ketemu buyers tambahan. Anda cek lagi ads report, Anda menemukan kalau dari female itu kebanyakan beli itu di umur 18 sampai 24. Nah, Anda fokus lagi ke age range ini. Nah, beginilah kira-kira proses membeli data. Jadi, semakin besar budget Anda, semakin cepat data yang Anda dapat. Coba kita lihat. Tadi potensi buyersnya ini seperti ini. Kalau kita lihat dot merah ini adalah potensi buyers. Kebanyakan pembelinya itu di mana? Di female. Nah, dari female itu kebanyakan itu di umur 18 sampai 24. Seandainya saja Anda dari awal tahu, Anda pasti langsung deh target kemari, ya kan? Masalahnya Anda nggak tahu. Nah itu juga tergantung produk. Karena ada produk yang lebih populer di umur muda, ada produk yang lebih populer di umur tua. Makanya semakin Anda kuasai sebuah niche, maka Anda bisa predik nih kira-kira desain seperti ini kita mau mulai targeting dari umur berapa. Nah yang tadi itu analoginya kalau produknya atau desainnya bagus. Nah gimana kalau desainnya nggak bagus? Ternyata pasar nggak suka. Maka yang terjadi adalah potensi buyersnya ini nggak sebanyak yang tadi. Jadi kalau Anda jalanin testing, bisa aja Anda hari pertama spend $20 nggak ketemu pembeli, hari kedua $20 nggak ketemu pembeli, hari ketiga $20 ketemu cuma satu pembeli. Nah sampai di tahap ini Anda sudah spend $60 dan hanya satu pembeli. Nah, Anda juga nggak bisa predik nih kita mau fokusnya itu kemana, ke umur yang ini atau ke umur yang lain. Nah kalau hal seperti ini ya Anda bisa putuskan apakah Anda mau stop atau
Anda mau lanjut, tapi bisa saja Anda lanjut spend sampai $200 dan Anda coba jalankan iklan di audiens lain, bisa saja Anda masih rugi. Karena memang potensi audiensnya itu kecil banget. Ya, makanya kita juga perlu batasan budget Anda itu untuk satu desain berapa. Misalnya kalau $50 atau satu desain budgetnya $100. Nah, kalau udah sampai budget itu dan Anda masih rugi, ya mau nggak mau Anda harus stop. Karena yang terjadi bisa saja memang desain Anda yang buruk. Seberapa besar budget yang Anda lempar pun itu bakalan percuma. Nah, ini juga bisa mewakili analogi lain, yaitu seberapa bagus targeting Anda. Jadi contoh kasus, kalau produk Anda sebenarnya bagus, tapi karena targeting Anda jelek, itu bisa saja potensi buyersnya hanya sedikit. Bukan karena produk Anda agak bagus, tapi memang targeting Anda yang jelek. Nah, tapi dibandingkan dengan kalau targeting Anda bagus, potensi sales yang muncul itu berbeda. Nah, oleh sebab itu, dua hal yang sangat penting sebelum Anda melakukan testing itu adalah produk Anda itu harus Anda research. Usahakan desainnya itu sebagus mungkin. Kemudian, yang kedua, usahakan targeting yang Anda lakukan itu dari awal sudah benar. Sehingga kemungkinan munculnya potensial buyers itu juga besar. Kemudian analogi lain yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kalau budget Anda besar. Misalnya budget Anda besar, maka Anda akan membuat 3 ad set untuk testing dari awal. Ad set pertama mentarget set audience yang pertama, ad set kedua mentarget audience yang kedua, dan ad set yang ketiga mentarget audience yang ketiga. Jadi ini mewakili 3 ad set, dan katakanlah masing-masing Anda spend $20. Nah, bayangin, ini adalah lampu sorot Anda yang bekerja. Anda punya 3 lampu sorot yang bekerja secara bersamaan. Nah, apalagi kalau budgetnya besar, kemungkinan mendapatkan buyers itu juga lebih cepat. Anda akan lebih cepat menemukan bahwa yang beli desain ini kebanyakan itu di female. Nah, kalau budget Anda lebih kuat lagi, Anda tidak hanya buat 3 SS, tapi Anda buat lebih dari 3 SS dengan masing-masing target di umur yang berbeda. Misalnya nih. Nah, bayangin kalau Anda melakukan ini, Anda akan dengan sangat cepat menemukan kalau potensi audiens itu sebenarnya di umur 18 sampai 24. Nah, inilah yang dinamakan dengan split testing. Jadi ketika Anda scaling, misalnya Anda sudah menemukan winning campaign, ketika Anda scaling, itu juga prosesnya seperti ini. Split test untuk mendapatkan demographics dari buyers. Nah, lalu kelebihan dengan punya budget besar itu ya di sini. Misalnya kita sama-sama berkompetisi di niche atau trending yang sama. Kemudian desainnya serupa. Nah, maka kalau budget Anda gede, kemudian ilmu Anda kuat, itu kemungkinan Anda menang dibandingkan kompetitor Anda. Nah, tapi jangan gara-gara saya ngomong gitu, Anda jadi down. Misalnya, oh, saya budgetnya kecil nih. Nggak bisa deh. Saya sendiri itu juga mulainya dari nol ya. Saya mulainya itu budgetnya kecil. Semua master-master Facebook yang saya kenal, itu semuanya juga pasti mulai dari nol. Nggak mungkin dong, langsung pintar gitu. Nah, makanya kita belajar. Itulah fungsinya Anda belajar course ini. Bisa boost pembelajaran Anda lebih cepat dan konsep dasar Anda kuat. Nah, lagi pula pasar itu gede banget. Pasar US itu gede. Jadi peluangnya itu banyak, dan lagi pula faktornya banyak faktor lain. Misalnya kalau kompetitor Anda itu budgetnya gede, tapi ternyata misalnya copywriting-nya jelek, copywriting Anda lebih bagus. Nah, atau misalnya Anda targetingnya itu lebih jago dibandingkan dia, maka ads Anda itu bisa lebih relevan, dan Facebook akan mengutamakan iklan Anda walaupun budget Anda lebih kecil. Nah, jadi nggak ada yang nggak bisa. Kalau Anda mempelajari ini, ilmu Facebook Anda sudah advance, dan lain kali kalau budget Anda sudah besar, bayangkan seberapa besar dominasi pasar yang bisa Anda lakukan. Ini kelebihan kalau budget gede. Nah, resikonya apa? Resikonya, bayangin kalau tadi, kalau Anda punya budget gede, Anda split test gila-gilaan. Ternyata produk Anda itu jelek. Bayangin berapa yang sudah Anda spend hanya untuk pada akhirnya menemukan ternyata buyersnya cuma sedikit. Nah, itulah yang harus kita balancekan. Gimana kita dari awal testing nggak pelit, tapi juga jangan sampai split test tanpa batasan, gila-gilaan gitu.